Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait 5 info penting terkait cut off data guru honorer peserta P3K 2022 di Dapodi Kemdikbudristek. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022, terutama bagi guru pelamar prioritas 2 dan 3 serta pelamar umum yang masuk di Dapodik. Dan kalau untuk prioritas 1 itu juga tetap ya, tetapi kayaknya tidak terlalu berpengaruh Bapak Ibu ya, menurut admin pribadi, karena nantinya Bapak Ibu yang pelamar prioritas 1 itu penempatan, tapi alangkah baiknya agar data Dapodik Bapak Ibu juga itu terupdate. Tentunya seperti itu ya. Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Mohon maaf jika misalkan suara admin di sini agak bermasalah karena lagi hujan deras Bapak Ibu ya, lagi hujan deras. Oke, kita langsung to the point. Kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi info penting yang pertama terkait cut off Dapodik tahun 2022 yaitu adalah cek sekarang info penting terkait cut off Dapodik data guru honorer peserta P3K 2022. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi informasi yang pertama Bapak Ibu ya, yang kita perlu ketahui bahwasanya sumber data pemenuhan P3K guru tahun 2022 adalah data yang bersumber dari Dapodikdasmen. Tentunya kita melihat ada Dapodikdasmen versi 2022 tentunya ya. Yang terakhir kemarin itu adalah versi Dapodik 2022. Dan misalkan ada pembaharuan nantinya itu melalui Dapodik versi 2023. Ini kenapa admin mengetahui, karena kebetulan admin juga adalah seorang operator. Jadi Bapak Ibu untuk cut off penarikan data untuk pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2022, sumber data itu diambil dari penarikan hasil sinkronisasi Dapodik versi 2022. Namun misalkan kalau misalkan ada data Bapak Ibu yang bermasalah di info GTK, SIM PKB atau Dapodik, itu harus diperbaiki melalui Dapodik versi 2023, karena untuk Dapodik versi 2022 itu sudah ditutup ya. Nah sekarang sudah digantikan dengan Dapodik versi 2023. Ini yang harus Bapak Ibu guru honorer pahami. Jadi tentunya Bapak Ibu yang misalkan ada masalah TMT, data pendidikan yang tidak sesuai dengan data real sebenarnya, Bapak Ibu tidak usah panik, karena nantinya akan disinkron oleh operator sekolah melalui aplikasi Dapodik versi 2023 seperti itu ya. Ini adalah info yang penting yang pertama. Kemudian kita lanjut ke info penting yang kedua adalah ini Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu bisa memperhatikan. Info penting yang kedua adalah Bapak Ibu terkait dengan cut off Dapodik untuk pelamar P3K itu diperbaharui adalah riwayat karir. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan data-data yang perlu Bapak Ibu perbaiki sebelum cut off Dapodik untuk pelamar P3K guru tahun 2020. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk cut off data Dapodik untuk pelamar P3K tolong diperbaharui. Kalau misalkan ada data yang harus diinput di riwayat karir, Bapak Ibu perbaiki ya. Untuk rekan-rekan guru honorer diperbaiki data riwayat karirnya. Kemudian TMT guru itu wajib update antara data yang ada di SIM PKB dan data yang ada di info GTK, itu wajib update Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan, data pendidikan Bapak Ibu kalau misalkan di info GTK dengan SIM PKB ternyata belum sinkron data pendidikannya, Bapak Ibu bisa perbaiki juga di Dapodik ya, dan disinkron oleh operator sekolah. Kemudian ada data penugasan ya. Nah, data penugasan ini wajib dicentang ya untuk guru honorer agar betul-betul melambangkan keaktifan data Bapak Ibu di servernya Kemendikbud. Kemudian ada data individu guru dan koneksi di SIM PGP dan hasilnya nantinya di info GTK. Jadi semua inputan data Dapodik untuk pelamar P3K nantinya itu akan tercermin antara koneksi di data SIM PKB dan juga akan terkoneksi di data info GTK guru. Seperti itu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Nah pertanyaannya, kalau misalkan ada data yang bermasalah atau ada yang data salah, apakah bisa diperbaiki? Ya tetap ya Bapak Ibu bisa diperbaiki. Untuk TMT guru sendiri itu diperbaiki melalui Dinas Pendidikan, tetapi tentunya nantinya akan disinkron juga oleh operator sekolah seperti itu ya.
termasuk juga penugasan. Kalau untuk data pendidikan itu bisa langsung diinput dan diperbaiki oleh operator sekolah. Intinya begini Bapak Ibu ya, cut off data Dapodik, hasil data Dapodik itu nantinya akan terkoneksi antara data yang ada di SIM PKB dengan data yang ada di info GTK, seperti itu ya. Nah, ini info penting yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke info penting yang ketiga. Info penting yang ketiga Bapak Ibu ya, dan seperti ini, bahwasanya Bapak Ibu itu cek TMT Dapodik di SIM PKB dan info GTK dan cek tanggal sinkron. Nah, misalkan banyak yang bertanya bagaimana solusi misalkan ada perbedaan TMT guru di SIM PKB dan info GTK. Cara memperbaikinya itu tentunya tidak boleh melalui operator sekolah, bukan melalui operator sekolah, tetapi melalui OP kabupaten. Nah, jadi nantinya kita silakan koordinasikan dengan operator khusus SIM PKB untuk diperbaiki dengan data sinkron dengan data info GTK Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika sudah diperbaiki, operator sekolah akan melakukan proses sinkronisasi. Bapak Ibu bisa login di info GTK dan bisa login di SIM PKB untuk mengecek tanggal sinkron, tanggal berapa tanggal pengiriman data untuk perbaikan data di SIM PKB dan info GTK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi untuk TMT Dapodik, SIM PKB dan info GTK itu usahakan sama Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak sama, Bapak Ibu harus melapor dulu dinas pendidikan apakah nantinya bermasalah atau tidak. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita pindah ke info penting yang keempat. Info penting yang keempat adalah ini terkait Dapodik, bahwasanya untuk untuk peserta P3K adalah hasil data sinkron terakhir versi 2022 dan tentunya pembaharuan ada di Dapodik 2023, seperti itu ya. Jadi terkait dengan cut off Dapodik, data versi berapa yang diambil, tentunya data versi yang diambil di sini adalah data versi tahun 2022. Tetapi Bapak Ibu perlu pahami, kalau data versi 2022 ada masalah, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pembaharuan di Dapodik versi 2023, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi perbaikannya di Dapodik 2023 yang ditarik adalah versi 2022. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, bahwasanya untuk penarikan data sinkron terakhir tentunya yang diambil itu adalah data sinkron versi Dapodik 2022 ya, pasti seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan ada data yang bermasalah, nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pembaharuan data di Dapodik 2023. Jadi tidak usah galau kalau misalnya ada yang bermasalah datanya. Tunggu saja sampai operator sekolah melakukan sinkronisasi ya, karena kebanyakan operator saat ini belum melakukan sinkronisasi Dapodik versi 2023, seperti itu ya. Jadi penarikan data tetap dari Dapodik terakhir kemarin tahun 2021 yaitu versi 2022, dan untuk memperbaiki data yang bermasalah di Dapodik info GTK dan SIM PKB itu dilakukan di Dapodik versi 2023, seperti itu ya. Jadi tidak usah panik Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan jika ada data guru honorer bermasalah, jangan panik. Konsultasikan kepada operator sekolah karena akan ada penarikan data di bulan Juli dan Agustus. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik. Kalau ada kesalahan data individu Bapak Ibu di Dapodik SIM PKB itu operator akan melakukan sinkronisasi dan Kemendikbud akan melakukan penarikan data, karena kemungkinan besar ada penarikan data di sekitaran bulan Juli dan bulan Agustus nantinya terkait dengan PIP dan juga dana BOS, sehingga secara otomatis nantinya perbaikan data Bapak Ibu akan ikut tertarik juga di dalamnya. Oke, cukup sekian informasi dari kami. Mohon maaf jika misalkan suara ada yang lain-lain suaranya, itu karena hujan dan ada anak saya menangis Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.